Radang usus buntu adalah gangguan sistem pencernaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami nyeri pada perut di bagian kanan bawah dan dapat terjadi secara tiba-tiba. Jika saat ini Anda mengalami hal serupa, pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir dan simak penjelasan ahlinya. Selain adanya penyumbatan pada usus buntu, ada nggak ya faktor lain yang diduga berperan memicu radang usus? Hai sahabat RSUI, saya Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah dari RSUI. Kali ini kita akan membahas tentang radang usus buntu. Yuk sama-sama kita lihat. Jadi, di dalam tubuh kita ada organ namanya usus buntu atau umbai cacing. Usus buntu ini merupakan adalah bagian dari usus besar. Jika mengalami peradangan, maka disebutnya apendisitis atau radang usus buntu. Kenapa itu bisa terjadi? Umumnya disebabkan oleh sumbatan, baik itu dari pembesaran kelenjar getah bening yang ada di sekitar usus buntu, ataupun adanya sisa makanan yang mengeras di dalam usus buntu atau yang biasa dikenal dengan nama fekolit. Jika tersumbat, maka usus buntu akan meregang dan menimbulkan nyeri. Oleh karena itu, nyeri yang tidak tertahankan inilah yang menyebabkan pasien umumnya datang ke rumah sakit. Faktanya, gejala yang timbul pun tak hanya dirasakan nyeri pada perut bagian kanan bawah saja. Lalu, apa saja hal yang perlu kita curigai? Karena peradangan usus buntu tadi disebabkan umumnya oleh penyumbatan, maka ususnya akan meregang. Dan seperti penyumbatan usus pada umumnya, maka selain nyeri, maka pasien juga bisa mengeluhkan mual dan muntah jika sudah berkepanjangan. Dan selain itu, karena ususnya tidak lancar, maka bisa terjadi demam karena penumpukan dari kuman. Oleh karena itu, gejala seperti mual, muntah, demam, ditambah lagi nyeri dari perut kanan bawah yang umumnya merupakan penjalaran dari nyeri yang awalnya dari di daerah ulu hati, maka dicurigai sebagai tanda-tanda gejala usus buntu. Jika Anda menemukan gejala seperti itu, segera datang ke rumah sakit. Tidak hanya dilihat dari gejala klinis saja untuk mendiagnosis penyakit ini. Seseorang yang dicurigai menderita radang usus buntu perlu melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium dan juga radiologi. Seperti USG dan juga CT scan, hal ini dilakukan untuk menentukan derajat keparahan penyakit usus buntu. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, maka dokter akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada pasien yang dicurigai radang usus buntu adalah pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan USG perut pada umumnya. Jika memang diperlukan, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan perut. Lantas, bagaimana penanganannya? Jika seorang pasien memang terbukti menderita radang usus buntu, maka terapi utamanya dengan terapi pembedahan. Terapi pembedahannya berupa pengangkatan usus buntu atau yang biasa dikenal dengan apendektomi. Ada dua jenis apendektomi. Yang pertama apendektomi dengan pembedahan terbuka, yang kedua menggunakan laparoskopi. Pada pembedahan terbuka, maka akan dibuat sayatan sepanjang sekitar 4-10 cm pada tubuh pasien untuk mengeluarkan usus buntu yang meradang. Pada laparoskopi, pasien hanya mengalami 3 titik luka sepanjang sekitar 1 cm untuk mengeluarkan usus buntu dengan alat-alat canggih dan menggunakan kamera di dalam perut. Lama rawat pada pasien laparoskopi akan sangat lebih kecil dibandingkan pada pasien pembedahan terbuka. Selain itu, nyeri setelah operasinya pun akan menjadi lebih ringan. Dikatakan bahwa fungsi usus buntu sebagai organ imunologik yang secara aktif berperan dalam membentuk kekebalan tubuh. Lalu, apa yang terjadi saat usus buntu diangkat? Apakah kita akan cepat sakit? Sebenarnya, usus buntu tidak memiliki fungsi spesifik apapun di dalam tubuh. Namun, beberapa penelitian terakhir memang mengatakan seperti itu, bahwa usus buntu bisa menghasilkan imunoglobulin atau untuk imunitas tubuh. Jika usus buntu diangkat, lalu bagaimana? Tidak apa-apa, karena imunoglobulin tersebut masih bisa dihasilkan oleh bagian tubuh yang lain dan adanya obat-obat yang sudah ada sekarang. Jadi jika memang pasien harus menjalani pengangkatan usus buntu, tidak perlu takut. Wow, kebiasaan dan pola makan tidak sehat dikatakan sebagai salah satu pemicu radang usus buntu.
Seringkali kita mendengar bahwa mengonsumsi makanan pedas seperti biji cabai dapat menjadi penyebab usus buntu. Benarkah demikian? Makanan pedas atau yang mengandung cabai bukanlah penyebab utama terjadinya radang usus buntu. Memang jika memakan makanan pedas, maka akan terjadi kemungkinan nyerinya yang akan semakin hebat. Oleh karena itu, pola hidup sehat dengan sering mengkonsumsi buah dan sayuran, serta meminum air yang cukup dalam sehari, akan mengurangi risiko terjadinya radang usus buntu. Siapa saja bisa terkena penyakit radang usus buntu. Biasanya penyakit ini ditemukan pada usia 10 hingga 30 tahun. Usus buntu bukanlah penyakit yang disepelekan. Apabila tidak mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat, maka akan membahayakan penderitanya. Apabila kamu mengalami sakit perut yang tak kunjung membaik dan mengganggu aktivitas, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat dan berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya.